Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, salam beriman, bertumbuh dalam firman. Hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 3, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang tadi kita sudah lihat dan baca bersama, ini mengisahkan tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa Yesus dibaptis? Tentu saja baptisan Yesus berbeda dengan baptisan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Salah satu alasan mengapa Yesus dibaptis adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ayatnya yang ke-15, ya. Nah, saudara, istilah menggenapkan ini dapat juga diartikan melaksanakan, melakukan, atau memenuhi. Jadi, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah untuk melaksanakan, untuk melakukan, untuk memenuhi seluruh kehendak Allah. Jadi mengapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Mengapa Tuhan Yesus memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Salah satu alasannya adalah karena baptisan Yesus ini adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lalu pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya kehendak Allah bagi Yesus? Saudara, kehendak Allah bagi Yesus adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kehendak Allah dalam diri Yesus adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Itulah melalui kematian Kristus di kayu salib dan juga kebangkitannya. Jadi baptisan Tuhan Yesus ini merupakan wujud daripada ketaatan Yesus atau kesediaan Yesus untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah tersebut. Kita tadi sudah baca bagaimana setelah Yesus dibaptis, ya, terdengar suara dari sorga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Roh Kudus dalam wujud burung merpati hinggap di atas Yesus. Setelah Yesus dibaptis, lalu terdengar suara dari sorga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Artinya apa? Artinya, saudara, baptisan Yesus ini merupakan sebuah pernyataan ilahi bahwa Yesuslah satu-satunya yang diutus oleh Allah, yang dikenan oleh Allah untuk melaksanakan misi penyelamatan bagi orang berdosa. Yesus satu-satunya pribadi yang ditentukan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan misi keselamatan bagi orang-orang yang terhilang. Itu sebabnya Yesus dibaptis. Baptisan ini menjadi sebuah pernyataan dari Allah, sebuah tanda yang diberikan oleh Allah bahwa Dialah Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi,
Tidak ada yang lain yang diutus, yang ditetapkan Allah untuk keselamatan orang berdosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketaatan Yesus di dalam menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam hidup dan pelayanannya ini menjadi sebuah teladan bagi setiap kita yang beriman kepada Dia. Nah, saudara, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dan terapkan dari ketaatan Yesus di dalam menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup dan pelayanannya. Apa saja yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari dari baptisan Yesus yang merupakan bentuk ketaatan Yesus, yang merupakan wujud daripada kesediaan Yesus untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah tersebut. Ya, apa maknanya bagi kita? Apa pelajarannya bagi kita sebagai orang percaya yang tentu saja kita bisa terapkan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus? Nah, yang pertama, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari ketaatan Yesus di dalam menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup dan pelayanannya, itulah ketaatan kepada kehendak Allah ini bersifat utuh, bersifat menyeluruh, bersifat komprehensif, bersifat paripurna. Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 15 tadi, Dia berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes Pembaptis tadinya enggan, sungkan, tidak mau untuk membaptis Yesus, karena Yohanes Pembaptis merasa bahwa dirinya tidak layak untuk membaptiskan Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarlah itu terjadi. Artinya Yesus memberi dirinya untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus melihat itu sebagai sebuah ketaatan kepada kehendak Allah. Dan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada kehendak Allah itu harus bersifat utuh, harus bersifat menyeluruh, harus bersifat komprehensif atau paripurna. Ya. Nah, saudara, Yesus tidak hanya mengajarkan bahwa kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah, tetapi juga di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya selama di dunia ini, Kristus memberikan teladan kepada kita bahwa Dia benar-benar mentaati seluruh kehendak Allah. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Dia merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kristus memberikan contoh dan teladan kepada kita mentaati seluruh kehendak Allah. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti kita tidak boleh sepotong-sepotong di dalam mentaati kehendak Allah. Kita tidak boleh hanya sebagian di dalam mentaati kehendak Allah. Atau kita tidak boleh hanya mentaati kehendak Allah yang menyenangkan hati kita saja, ya, yang sesuai dengan keinginan kita saja. Itu berarti sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Tidak, saudara. Kita harus mentaati kehendak Allah secara total, secara utuh, secara menyeluruh, secara komprehensif, atau secara paripurna. Ya, bukan sepotong-sepotong, bukan sebagian-sebagian, atau hanya yang sesuai dengan keinginan kita saja, atau yang hanya sesuai dengan kehendak kita saja. Tidak. Kristus mengajar kita untuk taat kepada kehendak Allah secara total. Ya, meskipun mungkin saja, saudara, ada kehendak Allah itu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Atau ada kehendak Allah itu yang tidak menyenangkan hati kita, atau yang bahkan menyulitkan kita. Kristus mengajar kita untuk secara total melakukan kehendak Allah. Kristus sudah memberikan contoh dan teladannya tersebut. Ya, secara total, totalitas hidup kita dalam mentaati kehendak Allah.
Nah, saudara, seringkali kita memilih-milih di dalam melakukan kehendak Allah. Ya, seringkali kita terjebak bahwa saya hanya mau melakukan kehendak Allah, itulah hanya yang berkenan kepada saya saja. Atau yang hanya menyenangkan keinginan saya saja. Saya mau melakukan kehendak Allah, itulah hanya yang sesuai dengan kehendak saya. Hanya yang sesuai dengan keinginan atau kesenangan kita saja. Nah, seringkali kita demikian, saudara. Ambil contoh dalam hal berdoa. Saudara, kita hanya mau berdoa sungguh-sungguh. Mungkin kita hanya mau berdoa sungguh-sungguh, tetapi hanya untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup atau kepentingan kita saja. Ya. Tetapi doa untuk penginjilan, doa untuk pelayanan, doa untuk pekerjaan Tuhan, doa untuk pemerintah, doa untuk bangsa dan negara kita, doa untuk situasi dan kondisi dunia ini, doa untuk keselamatan orang berdosa, kita justru enggan untuk berdoa untuk hal itu. Kita justru malas, atau mungkin kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita hanya mau berdoa untuk hal-hal yang menyangkut kesenangan, kepentingan, kebutuhan kita saja. Tetapi untuk hal-hal yang lain, kita mungkin malas atau enggan berdoa, atau bahkan tidak sungguh-sungguh berdoa. Padahal, saudara, Allah menghendaki agar kita itu berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk sesama kita. Tetapi juga untuk orang yang menyakiti kita. Tetapi juga untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pelayanan misi dan penginjilan. Untuk pemerintah. Untuk bangsa dan negara kita dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini contoh dalam hal berdoa. Kita mungkin hanya mau berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan atau hanya untuk kepentingan-kepentingan kita saja. Tetapi untuk berdoa bagi yang lain, kita tidak mau. Contoh yang lain, saudara. Kita hanya mau melakukan kehendak Allah. Itulah yang hanya menyenangkan kita. Atau yang hanya sesuai dengan kehendak, keinginan kita saja. Tetapi ketika kehendak Allah yang lain, seperti misalnya bertobat dari dosa, tinggalkan dosa, entah itu kemabukan, rokok, korupsi, persinahan, dan sebagainya, kita tidak mau. Ya, kita merasa berat untuk meninggalkan itu, padahal itu adalah kehendak Allah. Ya, kita hanya mau mentaati kehendak Allah yang berkenan dengan kita, yang sesuai dengan keinginan kita, yang menyenangkan hati kita saja, tetapi kehendak Allah yang lain. Seperti misalnya jangan bersandar kepada kedudukanmu, jangan bersandar kepada jabatanmu, jangan bersandar mengandalkan hidupmu kepada kekayaanmu. Jangan bersandar atau mengandalkan kepada kepintaranmu, kepada usaha dan pekerjaanmu, kepada bisnismu. Kita menolak. Kita tidak setia. Ya. Kita mau hanya melakukan kehendak Allah yang menyenangkan kita, yang sesuai dengan kehendak atau keinginan kita saja, tetapi kehendak Allah yang lain. Misalnya hidup kudus, atau mematikan hawa nafsu dan keinginan daging, atau mengampuni orang yang menyakiti kita, atau mengasihi musuh, atau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Justru itu tidak kita lakukan, karena itu tidak menyenangkan kita, atau tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan kita, karena ternyata memang kita masih senang hidup dalam dosa. Kita masih senang hidup dalam kedagingan, atau kita masih senang hidup dalam ego dan kepentingan diri kita sendiri. Ya. Seringkali kita demikian, bukan? Atau contoh lain, kita pergi ke gereja, kita pergi ibadah, kita mencari gereja di mana kita hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah atau renungan-renungan firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang hanya berbicara tentang kekayaan, mujizat, kemakmuran, kesuksesan, atau apapun yang menyenangkan telinga kita, atau apapun yang sesuai selaras dengan apa yang menjadi keinginan dan ego kita. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang pertobatan,
yang berbicara tentang kesucian hidup, yang berbicara tentang hidup dalam kejujuran, yang berbicara tentang mematikan hawa nafsu dan keinginan daging, yang berbicara tentang pikul salib, yang berbicara tentang sangkal diri. Justru kita menutup mata terhadap kehendak Tuhan tersebut. Justru malah kita tolak dan kita berusaha untuk sangkali atau bahkan kita kaburkan kehendak Tuhan tersebut. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita secara utuh, secara total, secara menyeluruh, secara komprehensif atau paripurna, bukan sepotong-sepotong atau hanya yang menyenangkan hati kita saja. Bukan, saudara. Ya. Melakukan sebagian kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah yang sepotong-sepotong. Atau saya mau melakukan kehendak Allah hanya yang sesuai dengan keinginan saya saja. Hanya yang bisa menyenangkan telinga saya saja. Atau yang hanya sesuai dengan kepentingan kesenangan saya saja. Maka itu bukan mentaati kehendak Allah secara utuh. Ya. Melakukan sebagian kehendak Allah dan menolak kehendak Allah yang lainnya karena tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Ya, menolak kehendak Allah yang lainnya hanya karena tidak sesuai, tidak selaras dengan apa yang menjadi keinginan, ego, dan kepentingan kita, maka itu bukanlah sebuah ketaatan. Ya, Allah mengajar kita untuk taat secara total. Bukan sepotong-sepotong, bukan sebagian-sebagian, bukan yang hanya sesuai dengan keinginan dan kehendak kita saja. Tidak, Allah menuntut totalitas di dalam kita melakukan seluruh kehendak Allah. Bukan sebagian-sebagian. Saudara, di dalam Matius 23 ayat 23, dalam kritik Yesus, kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi, di situ dikatakan begini, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, dan adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, inilah kritik kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang Yesus sebut sebagai orang-orang munafik. Ya, mereka memang setia memberikan persepuluhan. Ya, mereka memang setia untuk mengikuti seluruh ritual-ritual ibadah yang diajarkan, ditetapkan dalam hukum Taurat. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, itulah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan mereka abaikan. Ya, mereka hanya mau melakukan perintah firman Tuhan yang sesuai dengan keinginannya, yang menurut mereka sesuai dengan kehendak dan kepentingannya sendiri. Tetapi yang lain, melakukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, mereka tinggalkan, mereka tidak pedulikan. Itu sebabnya Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Bagus untuk memberi persepuluhan, bagus untuk mentaati seluruh aturan-aturan ritual-ritual ibadah yang sudah ditetapkan dalam hukum Taurat. Tetapi bukan berarti hidup dalam keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu diabaikan. Ya, inilah yang Yesus ajarkan. Inilah yang Allah ajarkan. Yesus mengajarkan, Allah menghendaki kita untuk kita taat kepadanya secara utuh, secara total, secara menyeluruh, secara komprehensif, atau secara paripurna, bukan sepotong-sepotong, atau hanya yang menyenangkan hati dan kepentingan kita saja. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita belajar untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah.
ya, di dalam kehidupan kita. Jangan sepotong-sepotong. Mari kita melakukan kehendak Allah itu secara utuh, secara total, secara menyeluruh, secara komprehensif, secara paripurna, bukan sepotong-sepotong atau hanya yang menyenangkan hati kita saja. Yang kedua, saudara, ketaatan kepada kehendak Allah ini seringkali menuntut pengorbanan. Saudara, Tuhan Yesus, Dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret yang ada di daerah Galilea menuju ke sungai Yordan. Untuk apa? Untuk dibaptis oleh Yohanes. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Saudara, para ahli memperkirakan bahwa jarak dari Nazaret ke sungai Yordan itu sekitar 110 sampai 150 kilometer. Dulu belum ada mobil. Dulu belum ada transportasi pesawat yang sedemikian canggih, ya, seperti zaman kita, sehingga jarak yang jauh bisa ditempuh dengan 1-2 jam saja atau beberapa menit saja. Zaman Yesus belum ada transportasi yang sedemikian canggih, ya, seperti di zaman kita. Dan Yesus harus menempuh jarak sekitar 110 sampai 150 kilometer untuk bisa sampai ke sungai Yordan, ya. Entah mungkin dia berjalan kaki atau naik keledai, kita tidak diberitahu. Tapi yang jelas jaraknya cukup jauh, dia harus melewati medan yang tidak mudah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mau menempuh jarak itu. Tuhan Yesus rela berkorban, menempuh perjalanan yang sulit tersebut demi untuk apa? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Perjalanan yang jauh Yesus tempuh. Ya, Yesus jalani karena dia tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Puncaknya, saudara, Tuhan Yesus rela mengalami penderitaan. Rela mengalami penganiayaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan saudara, ketaatan Yesus kepada kehendak Allah yang sampai mati di kayu salib ini telah membawa berkat besar bagi orang berdosa, bagi saudara dan saya. Itulah keselamatan kekal. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa ketaatan kepada kehendak Allah seringkali menuntut adanya pengorbanan. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita, Dia telah memberi contoh, Dia telah memberi teladan kepada kita, di mana Dia rela berkorban. Bahkan dia berkorban, mengorbankan nyawanya demi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini contoh, ini teladan yang Yesus berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, maka kita juga seharusnya harus siap berkorban demi ketaatan kita kepada kehendak Allah. Ya, ketika kita mau taat secara total kepada kehendak Allah, bisa jadi ada pengorbanan di sana dan kita harus siap berkorban demi untuk ketaatan kepada seluruh kehendak Allah. Ya, saudara, tidak mudah untuk menjalani kehidupan yang taat sepenuhnya kepada seluruh kehendak Allah. Pasti ada pengorbanan. Misalnya apa? Misalnya kita dibenci, kita dikucilkan, kita dimusuhi, kita ditinggalkan, entah itu oleh teman kita, kerabat kita, bahkan keluarga kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita memilih untuk taat kepada kehendak atau kebenaran Allah, sementara mereka hidupnya bertentangan dengan kehendak atau kebenaran Allah. Itu konsekuensi, itu pengorbanan yang bisa kita alami ketika kita mau mentaati kehendak Allah secara total. Siap dibenci, siap dikucilkan bahkan oleh teman, sahabat, kerabat, keluarga kita sendiri, saudara. Ya. Atau kita mengorbankan waktu kita. Kita mengorbankan tenaga kita. Kita mengorbankan uang kita. Kita mengorbankan harta kita. Kita mengorbankan perasaan kita. Kita mengorbankan kesenangan kita. Kita mengorbankan pekerjaan kita. Bahkan nyawa kita sekalipun. Nyawa kita sekalipun kita siap untuk mengorbankannya karena kita tahu kalau itu adalah kehendak Allah. Saudara bisa lihat
Murid Yesus sebagian ada yang menyerahkan nyawanya oleh karena imannya kepada Kristus. Oleh karena mau hidup dalam kehendak Allah. Oleh karena memilih hidup untuk berseberangan dengan kepentingan keinginan dunia ini. Untuk tetap memilih hidup dalam iman kepada Kristus. Untuk mengikut Kristus dan tidak mengikuti dunia. Siap berkorban, bahkan nyawa sekalipun. Nah saudara, apakah kita sebagai pengikut Yesus sudah siap berkorban ketika kita mau hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah dalam kehidupan kita? Adakah yang sudah kita korbankan demi ketaatan kita kepada kehendak Allah? Nah, biarlah pengorbanan yang kita lakukan ini bukan untuk mencari hormat dan kepujian bagi diri kita sendiri, ya, tetapi biarlah pengorbanan yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada kehendak Allah semata. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua pelajaran penting yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Kita sudah belajar untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari hari ini kita mengambil keputusan. Saya mau hidup untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan saya. Karena itulah tujuan dari hidup kita. Itulah tujuan dari hidup kita. Mengapa saudara dan saya diciptakan, diselamatkan oleh Allah melalui Kristus Yesus? Tujuannya hanya satu. Apa itu? Hidup dalam kehendak Allah. Hidup untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita mengambil sebuah komitmen hari ini untuk hidup di dalam kehendak Allah. Untuk menjalani kehidupan ini dengan menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama dan yang terutama, itulah bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu kehendak Allah. Yang paling penting, yang paling pertama dan yang paling terutama adalah bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang diberikan oleh Allah untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Itu kehendak Allah. Ya, Allah menghendaki kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ya, Allah menghendaki saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, menolak Yesus Kristus binasa kekal, binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, mari kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang diutus, ditetapkan Allah untuk keselamatan kita orang berdosa. Ya, oleh sebab itu mari berhentilah hidup dalam dosa, berhenti, stop berbuat dosa. Bertobatlah dari dosa-dosa kita, lalu percayalah kepada Yesus, datanglah kepada Yesus Kristus karena Dia adalah juru selamat bagi orang berdosa. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, yang bisa memulihkan kehidupan kita, yang menjadikan kita ciptaan baru, dan yang mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Inilah kehendak Allah bagi kita. Saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat manusia berdosa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah bagi keselamatan kekal kita. Yang kedua, apa sesungguhnya kehendak Allah dalam kehidupan kita? Itulah hidup dalam kehendak atau kebenaran Allah. Ya, saudara, teks firman Tuhan yang tadi kita baca, yang Yesus katakan dengan demikian kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata kehendak di situ dalam teks aslinya dikaiosune, istilah Yunani dikaiosune yang artinya kebenaran Allah. Setelah kita hidup di dalam Kristus, setelah kita diselamatkan oleh Kristus, setelah kita dilepaskan dari kuasa dan kutuk dosa,
dan dari cengkraman kuasa iblis, dan sekarang hidup dalam persekutuan kekal dengan Kristus, hidup dalam terang Kristus, maka hidup yang kita jalani saat ini setelah kita percaya Yesus adalah hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Ya. Sekali lagi saudara, setelah saudara dan saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak lagi hidup berdasarkan kehendak, keinginan kita sendiri. Tetapi sekarang kita hidup di dalam kehendak Allah. Kita sekarang hidup dalam kebenaran Allah. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, sudah seharusnya kita hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Dalam kebenaran Allah. Bukankah Yesus Kristus sendiri berkata dalam ayat yang ketiga, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara dan saya yang sudah di dalam Kristus, maka saudara dan saya sekarang hidup dalam seluruh kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kehendak Allah. Allah menghendaki kita supaya kita tidak hidup lagi dalam kehidupan kita yang lama, tapi Allah menghendaki kita supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa pekerjaan baik? Itulah melakukan seluruh kehendak Allah. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10. Kemudian Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini kehendak Allah. Apa itu? Persembahkan tubuhmu. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan lagi rusak hidupmu dengan dosa. Jangan lagi kamu pakai hidupmu untuk kembali melakukan hal-hal yang kamu sudah tinggalkan. Ya, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Kristus sudah menebus kita, bukan? Kristus sudah membawa kita dari kegelapan dan sekarang hidup dalam terang. Oleh sebab itu, persembahkan hidupmu, berikan hidupmu itu untuk melakukan kehendak Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu kehendak Allah. Saudara tidak ikut lagi gaya hidup, ya, style budaya dunia ini. Saudara dan saya tidak lagi mengikuti pola pikir, hikmat, dan cara kerja dunia ini. Tapi sekarang saudara hanya mengikuti Kristus, gaya hidup Kristus, ya, karakter Kristus, sifat Kristus, hidup dan pelayanan Kristus, nilai-nilai kerajaan sorga. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, saudara. Kita beda, ya. Jangan serupa lagi. Kita harus beda. Itu kehendak Allah. Allah menghendaki saudara dan saya beda dengan dunia ini. Allah menghendaki saudara dan saya untuk menunjukkan kehidupan di dalam Kristus yang berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia ini. Jangan serupa. Kemudian apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terus kita dibaharui oleh Tuhan. Terus kita dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita terus bertumbuh. Sehingga kita terus dewasa di dalam Tuhan. Ya, dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah ini dia. Saudara, kalau kita sudah di dalam Kristus, maka kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah.
Kita bukan hanya tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, tetapi kita juga mentaati, mengikuti kehendak Allah itu dengan totalitas hidup kita. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, itulah yang kita inginkan. Itulah yang selalu kita rindukan. Kenapa? Karena Kristus sudah diam di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sekarang sudah milik Kristus. Saudara dan saya sudah dihidupkan dari kematian dosa. Saudara dan saya diberikan Roh Kudus, sehingga saudara dan saya bisa membedakan mana kehendak Allah. Bukan hanya sekedar membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, tapi saudara dan saya juga rindu untuk hidup dalam kehendak Allah. Rindu dan melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari sekarang kita hidup di dalam kehendak Allah atau dalam kebenaran Allah. Dan jangan lagi kita hidup sesuka hati kita sendiri atau hidup berdasarkan kehendak dunia ini. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun mungkin jalannya sukar. Meskipun mungkin kita harus berkorban. Meskipun mungkin kita akan berhadapan dengan banyak tantangan dan rintangan. Tetap setia melakukan kehendak Allah. Percayalah saudara, Allah tidak meninggalkan kita. Percayalah, Allah beserta kita. Dan Dia akan setia menolong kita, memberikan kita kekuatan hikmat di dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah renungan firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dan kita berkomitmen untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam ketaatan kepada seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.